kasih Rachel. Waduh, main lempar-lempar aja dia. Tapi gak apa-apa. Lemparannya ini adalah untuk bisa mendapatkan informasi. Aku suka. Meskipun aku harus pindah ke studio 2 dan sekarang sudah ditemenin sama seseorang. Tapi sebelumnya, buat kamu yang udah lulus SMA atau SMK, tapi akhirnya ada yang mengubur mimpi karena image jadi sarjana itu ternyata mahal. Belum lagi jika ingin memilih jurusan teknik informatika, sistem informasi atau sistem informasi akuntansi. Pertanyaan yang juga sering muncul nih ya, selain kuliahnya mahal, apakah nanti peluang kerja juga banyak? Nah, supaya nggak menimbulkan persepsi yang aneh-aneh dan bisa menggapai mimpi untuk jadi seorang sarjana, asik kayak judul lagu ya. Sudah hadir sore hari ini yang ganteng juga, 11-12 sama Tobi gantengnya pasti. Ada Tegar Baharsyah, yang merupakan humas dari Stimik Primakara. Halo Tobi. Halo, selamat sore. Saya manggilnya apa ini? Tegar atau ada nama panggilan lain? Tegar aja. Tegar aja Tegar ya. Aja. Biar seperti kehidupan itu harus tegar ya. Iya, kayak lagunya Rosa. Oh, baik siap. Jangan buat saya nyanyi, Pak. Saya sering nyanyi biasanya. Iya. Kalau suara nyanyian saya lolosin deh. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol. Tadi kan saya sempat ngebahas juga tentang pertanyaan yang sering muncul ya. Oke. Dari lulusan SMA atau SMK yang akan melanjutkan kuliah. Itu gimana ya, Kak ya? Kalau ngeliat zaman sekarang nih kan pandemi COVID-19 juga. Kalau ngomongin soal pertanyaan anak SMA atau SMK sekarang tuh banyak banget sih kalau yang mau lulus. Tapi paling sering yang ditanyain kalau misalnya kita milih program studi atau jurusan apa sih yang paling langsung dapat kerja gitu istilahnya. Karena kan sekarang kalau anak-anak sekarang itu polanya pengen dapat uang, pengen cepat kerja gitu. Beda kalau dulu kita kuliah sesuai dengan passion kita gitu kan. Tapi kalau sekarang kuliah apa sih yang bisa lulus langsung dapat kerja gitu dan menjamin peluang kerjanya tuh banyak, itu program studi apa gitu. Oke, berarti itu yang menjadi pertanyaan anak-anak SMA SMK sekarang ya. Betul. Mencari kerja setelah lulus kuliah. Iya, langsung. Kalau bisa kuliah sambil kerja gitu. Banyak juga yang berpikiran seperti itu. Betul. Oke, baik. Terus ada anggapan atau mungkin apa anggapan yang salah nggak sih? Tapi masih sering dianggap benar tentang jadi sarjana itu menurut Kak Tegar? Ya, yang paling sering yang sering saya dengar secara pribadi ya gitu ya. Kalau lulus sarjana itu belum menjamin masa depan kamu gitu. Atau misalnya kuliah, mau itu diploma, mau itu sarjana, itu belum menjamin masa depan kamu. Padahal sebenarnya kalau menurut saya itu enggak gitu. Karena kalau kuliah itu bisa menambah skill dan juga ilmu pengetahuan yang akan menunjang karir. Atau misalnya kalau kamu berbisnis, itu akan bisa buka istilahnya link atau jaringan kamu gitu sebenarnya. Itu anggapan yang salah sih kalau menurut saya. Kalau lulus, kalau kuliah bisa nggak belum penting lah gitu. Jadi kalau lulus SMA ya udah nakal dulu istilahnya kan sekarang gitu ya. Nakal dulu sukses belakangan gitu. Tapi itu sebenarnya anggapan yang salah sih. Wrong perception berarti ya. Betul. Nah, tentunya ini untuk memberikan solusi hadirlah Stimik Primakara yang merupakan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer dan ada di bawah naungan Yayasan Primakara. Ini mungkin boleh di-share nggak awal Stimik Primakara ini kayak gimana sih, seperti apa sih, supaya Viners kan makin tahu, makin kenal, apalagi sekarang yang lagi denger, lagi mungkin udah selesai belajar online-nya, sekarang lagi dengerin Phoenix biar relax gitu. Iya, jadi gini Viners, kalau kampus Stimik Primakara itu dasar pemikiran berdirinya kampus Primakara itu adalah kita ingin menjadi kampus yang membuka peluang untuk para ahli-ahli IT. Kalau Primakara itu juga kita dikenal dengan Technopreneurship Campus. Technopreneurship. Yes, Technopreneur itu dari dua kata, teknologi dan entrepreneur. Jadi kan kalau sekarang tuh anak-anak sekarang ya Kak ya, hampir 65% itu pengen terjun ke dunia bisnis. Betul. Khususnya di dunia digital, kayak startup, kayak Gojek, kayak Grab dan lain sebagainya, Ruang Guru gitu. Nah, Stimik Primakara itu membuka peluang untuk teman-teman yang ingin berkarir di dunia IT atau pengen membangun bisnis, khususnya bisnis yang di bidang IT atau bisnis yang berkesinambungan dengan IT. Misalnya Tobi nih, bisnis tas, tapi gimana sih caranya biar jago digital marketing? Sekarang kan kita kalau jual serba online gitu. Betul. Nah, Primakara nih membuka peluang itu Kak gitu. Dengan
Teknopreneur ini ya. Iya, betul banget. Ini jadi semacam ini ya, dapat dua gitu. Iya. Masuk satu dapat dua gitu ya. Betul, Teknologinya dapat, entrepreneurnya juga. Iya, benar-benar. Dan itu mahasiswa kita banyak banget yang sudah sekarang sukses dengan startupnya, dengan bisnisnya. Bahkan di masa pandemi ini ada mahasiswanya saya, namanya Sri Wahyuni, dia itu jual tas rotan. Oke. Di masa pandemi gini, itu bisnis tetap jalan sampai Eropa. Sampai keluar benua ya? Iya, sampai Eropa masih jalan. Sampai saya nanya, kalau emang nggak terganggu sama pandemi? Kan kalau bisnis kita kirim ke luar negeri kan tetap jalan, Kak. Gitu dia. Oke, seru tuh ya. Seru dengan bisnis tas rotan bisa sampai dibawa ke luar negeri. Gitu, Eropa. Itu dia mendapatkan semua hal atau pembelajarannya memang dari kampus gitu dari ya? Kampus, karena justru awalnya dia itu stuck bisnisnya. Oh, dia begitu. bisnisnya awalnya stuck, nggak laku, terus akhirnya dia di kampus kita ada namanya inkubator bisnis. Dia gabung di inkubator bisnis, dia kembangin di sana, dapat ilmu dari coachnya dari inkubator bisnis. Kemudian sekarang bisnis sudah merambah sampai ke Eropa tadi. Bahkan sekarang dia sudah mulai nyoba untuk branding aksesoris. Dia buat aksesoris sendiri gitu. Dan kerjasama juga dengan Niluh Jelanti gitu. Oke, baik. Sudah bisa bekerjasama dengan Ibu Niluh Jelanti. Luar biasa memang ya. Tapi kalau ngomongin tentang perkembangan teknologi sekarang ini, seberapa penting untuk kehidupan kita di sekarang dan juga untuk masa depan? Pasti kan pikirannya udah masa depan juga kan? Kalau boleh diulang, Kak? Perkembangan teknologi sekarang ini, ya. Itu seberapa penting gitu untuk kehidupan kita? Perkembangan teknologi saat ini tuh berkembang cukup pesat ya, tapi ya, apalagi di masa pandemi ini nih, dan kehidupan kita sekarang di masa pandemi khususnya itu sangat berdampingan dengan teknologi, dan kita butuh banget dengan teknologi. Karena kita nggak bisa belanja keluar kan, jadi kita tentunya online shopping gitu. Sadar itu juga kayak di Primakara pun akhirnya kita melahirkan beberapa, kemarin sempat mengeluarkan teknologi baru nih, Kak, gitu. Teknologi yang mungkin kampus lain belum ngeluarin, dan kita yang pertama. Kemarin kita buat mahasiswa dan dosen kita ngeluarin inovasi yang namanya gate desinfektan otomatis. Iya, kemudian itu juga penting sekali zaman sekarang. Iya, kita kampus pertama yang buat inovasi itu. Kampus yang buat gitu maksudnya ya. Kampus yang buat tuh kita yang pertama di Bali. Kemudian kemarin kita juga buat teknologi hand sanitizer otomatis. Dan alat pengukur suhu otomatis. Itu juga kemarin membuat kita menjadi kampus paling inovatif se-Bali Nusa Tenggara. Gitu. Karena emang kita sadar Tobi. Jadi teknologi dan startup itu harus lahir untuk mempermudah saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sekarang terdampak pandemi. Betul. Jadi semuanya serba otomatis ya. Betul. Termasuk juga kemarin kita ada pendampingan untuk UMKM juga. Digitalisasi UMKM yang ada di Bali. Gitu. Banyak kegiatan yang dilakukan ternyata banyak selama meskipun masa pandemi ya. Meskipun masa pandemi gitu. Saya jadi penasaran sama yang otomatis disinfektan otomatis, kemudian ada sanitizer otomatis. Ini akhirnya sudah dipasang di mana saja atau memang untuk di kampus saja atau bagaimana? Iya, untuk alat desinfektan otomatis itu kita sudah pasang di beberapa instansi pemerintahan, instansi swasta juga ada, kantor kayak skincare tangga. Ya, itu juga ada. Terus juga di provinsi, di Kabupaten Badung juga ada, di Kota Denpasar juga ada gitu. Termasuk juga di kantor-kantor desa. Ya. Jadi sudah ada di mana-mana gitu ya? Sudah ada di mana-mana. Termasuk juga di Pura Batur. Bahkan di pura tempat ibadah juga disediakan. Bagaimana tanggapan masyarakat setelah tahu? Oh, ini semua serba otomatis. Tentunya kalau dibilang masyarakat ya, yang lucu ya, kampus Primakara tuh nggak bisa diem. Di saat pandemi semuanya pada istilahnya diem gitu kan, Primakara tuh nggak bisa diem gitu. Karena kita komitmen dengan Tridharma Perguruan Tinggi Pengabdian Masyarakat. Gimana kampus Primakara ini bisa memberikan manfaat yang besar, dampak yang besar, agar masyarakat bisa kembali bangkit gitu. Betul. Jadi Jadi memang karena nggak bisa diam ini menghasilkanlah hal-hal yang sangat berguna untuk masyarakat di masa pandemi seperti ini. Baiklah. Kemudian kalau kita kembali lagi ke Sidik Primakara,
pasti pada yang pengen tahu ini karena memang aktif sekali kan kampusnya bahkan di masa pandemi. Mungkin ada yang penasaran, Kak, aku pengen tahu program studi apa aja sih yang ada di STIMIK Primakara karena aku belum tahu nih, Kak. Oke. Di kampus Primakara atau BI itu ada 3 program studi. Oke. Ada teknik informatika, ada sistem informasi, dan sistem informasi akuntansi. Gitu. Kalau saat ini sih yang paling favorit itu sistem informasi. Sistem Dan informasi? juga sistem informasi akuntansi. Oke, berarti dijelaskan dulu mungkin program studi S1 ini ya? Iya, S1. S1, sistem informasi itu bagaimana? Mungkin biar ada bayangan dari Iya. Viners pengen tahu kuliahnya kayak gimana, belajarnya apa Iya. aja gitu. Kalau sistem informasi itu kayak gini, Tobi punya aplikasi gitu kan. Nah, kan aplikasi itu ada desainnya, ada UI UX-nya. Nah, anak sistem informasi itu yang mendesain. Oke. Jadi gimana sih biar UI UX experience-nya itu biar nyaman make, biar enak dilihat, biar eye-catching, itu anak sistem informasi yang ngedesain. Jadi anak sistem informasi itu menjadi jembatan antara klien dan juga anak teknik informatika gitu. Teknik informatika itu yang buat Oke. yang buat aplikasinya gitu. Istilahnya dia yang membangun aplikasinya gitu, anak teknik informatika. Sistem informasi adalah arsiteknya gitu. Jadi dia menjadi jembatan antara itu gitu. Baik, Jadi- supaya tidak terjadi ini ya, kesalahpahaman Iya benar. miskomunikasi gitu Yang bisa ya. ya benar Kak. Yang bisa membahasakan gitu nanti yang membahasakan ke teman-teman yang teknik informatika yang buat aplikasinya, yang membangun aplikasinya kayak gitu. Karena kalau model saya nggak ngerti ya, Iya. misalnya dikasih rumus-rumus segala Benar. macam, nggak ngerti. Iya. Berarti anak sistem informasi yang Benar, akan Tobi. menjembatani itu, menjembatani. Iya. Aku ngomong jembatan susah banget ya. Ya, karena kita sebagai kliennya gitu. Sehingga saya lebih mengerti dengan bahasa saya gitu. Benar. Wah, ini bagus nih. Iya. Ini saya mulai tertarik karena kan saya jago ngomong ya. Iya. Sombong banget penyiarnya. Saya sering dengerin kok. jadi lebih enak gitu. Jadi inilah di sistem informasi. Iya. Nih Viners, kalau buat kamu yang ngerasa, oh kayaknya memang passion aku di bagian ngomong segala macam, bisa nih ya. sistem Ya, informasi. desain Oke. juga gitu. Desain Terus juga. suka sesuatu yang apa ya? Ya kayak gitu deh sih, kayak desain, terus sesuatu yang orang tuh biar bisa enak makainya tuh gimana gitu. Oke. Orang tipe-tipe Virgo gitu ya. Ah, jadi ngomongin bahas zodiak ya. Pokoknya bisa bikin nyaman gitu. Iya, ya. betul. Tadi kan juga sempat disinggung S1 Sistem Informasi Akuntansi. Iya. Berarti ini semuanya bergerak di akuntansi, maksudnya yang dipelajari semua hal tentang Nah, akuntansi. ini program studi yang paling unik dan satu-satunya di Bali, Kak. Oke. Karena juga saya baru pernah dengar. Ya, dia mendapatkan 2 keahlian, sistem informasi dan juga akuntansi. Jadi, kalau sistem informasi akuntansi itu biasanya dibutuhkan ketika untuk istilahnya memegang gitu ya, sistem akuntansi di sebuah perusahaan. Oke. Nah, nanti di Primakara, teman-teman yang memilih sistem informasi akuntansi akan langsung memiliki 2 keahlian, IT dan juga akuntansi. Langsung 2 keahlian yang dimiliki. Dua-duanya diberikan langsung. Yes, betul. Tapi tidak dengan ini ya, untuk nanti setelah lulus mendapatkan misalnya sarjana informasi dan sarjana akuntansi, enggak ya? Enggak, karena Itu semua gelarnya Eskom. Semuanya gitu. gelarnya Eskom. Justru anak sistem informasi akuntansi ini akan banyak dicari perusahaan, Kak, karena memiliki 2 keahlian gitu. Oke. Sistem informasi dan juga IT dan juga akuntansi gitu. Seenggaknya melamar 1 orang tapi bisa 2 Dapat gitu 2 kan. gitu ya. Iya. Sepaket langsung gitu. Berarti ini nih yang pengen kuliah setelah kuliah kayaknya banyak dicari untuk peluang kerja gitu. Berarti S1 Sistem Informasi Akuntansi ini pas ya. betul. Oke. Nah, tadi belum dijelaskan juga ada program studi S1 Teknik Informatika. Coba dijelaskan juga. Kalau teknik informatika seperti yang tadi aku bilang, Tobi, itu yang dia istilahnya yang membangun aplikasi atau apa yang klien mau tadi. Oke. Gitu. Istilahnya dia yang merancang gitu. Dia yang merancang sebuah sistem, website dan juga aplikasi. Itu anak teknik informatika. Kan dari bahasanya teknik informatika Oke. gitu. Dia yang membangun, dia merancang semuanya gitu. Jadi dia tahu nih, dia yang ngoding nih gitu. Nanti kalau misalnya ada kesalahan, dia yang tahu, dia yang memperbaikin kayak gitu. Oke, itu dia ya, Viners. Ada S1 Teknik Informatika, kemudian S1 Sistem Informasi, dan S1 Sistem Informasi Akuntansi. Apakah, ada yang tanya nih, saya anak SMA jurusan IPS, saya anak SMK jurusan Tata Boga gitu misalnya. Bisa nggak melamar di sini di STIMIK Primakara? Bisa banget.
mau anak SMA, SMK, madrasah semua bisa mendaftar di STIMIK Primakara. Karena memang sekarang keahlian IT itu penting banget. Jadi semua orang harus punya keahlian IT. Dan khususnya di masa pandemi. Ini ada cerita unik sih kalau aku boleh sharing, Tobi ya. Kemarin waktu tahun 2020 saat masa pandemi, itu kan banyak banget teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang di PHK. Betul. Kemarin yang unik di Primakara, kita kan punya yang namanya Primakara Career Center. Justru kita banjir tawaran pekerjaan untuk mahasiswa gitu. Jadi banyak perusahaan yang menghubungi Primakara Career Center untuk nyari tenaga-tenaga IT gitu. Oke, bahkan yang belum lulus. Gitu. Jadi mereka kuliah sambil kerja di masa pandemi gitu. Jadi itu kemarin membuat kita cukup kaget sih gitu. Ternyata tenaga IT itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang Kak, saya anak tata boga dulu, BTW Tegar juga anak tata boga gitu kan. Iya, jadi nggak usah khawatir, siapapun bisa belajar IT dan sangat penting banget belajar IT gitu. Karena kemarin kita sempat survei juga di masa pandemi ini kan, kemarin banyak banget yang di PHK dan sebagian besar dari sektor pariwisata. Betul. Gitu. Justru anak IT yang paling sedikit gitu, bahkan hampir nggak ada. Karena justru kemarin juga kayak di Primakara sendiri yang seperti yang tadi aku ceritain, malah justru banyak yang direkrut gitu. Di dunia IT ini. Makanya kalau aku saranin sih nggak masalah apapun kamu jurusannya, mau masuk Primakara, belajar IT, belajar digital marketing, entrepreneur dan technopreneur bisa banget. Gitu. Belajar dari pengalaman Kak Tegar sendiri ya. Dulunya anak tata boga, kemudian mengambil jurusan apa? Kalau saya lebih ke digital design. Digital sih, design gitu. ya. Itu ada apa ya? Ini kan berarti masuk ke sesuatu yang baru gitu. Awalnya bingung nggak sih? Pusing nggak sih? Kalau bingung sih enggak sih. Saya bingung sih enggak gitu. Karena memang suka. Intinya sih karena suka awalnya gitu. Kalau saya pribadi suka gitu. Suka periklanan dan lain sebagainya gitu. Jadi saya tertarik, kayak menarik nih belajar yang namanya digital marketing. Kalau saya lebih tertarik ke digital marketing. Di Primakara akan juga dapat nanti yang namanya digital marketing gitu. Jadi memang karena sudah passionnya gitu ya. Udah klik sama gitu. Hal yang dipelajari. Dan juga tuntutan zaman sih gitu. Karena kalau dulu aku pribadi aku lihat kayak penting banget sih belajar IT gitu. Nah ini nih berarti pas ya. Prodinya udah klik, terus kampusnya juga udah klik sama STIMIK Primakara. Biar lebih klik lagi tuh pasti pengen tanya, Kak, kalau ngomongin fasilitas, aku pengen tahu nih. Itu biasa bahan pertimbangan juga loh. Iya betul banget. Kayak apa tuh di sana di STIMIK Primakara? Fasilitas kita tentunya banyak banget fasilitas yang menunjang untuk perkuliahan dan juga kenyamanan mahasiswa. Kita dari desain gedungnya sendiri kita buat yang anak muda banget, Tobi. Gitu. Yang gue banget ya. Gue banget, Instagramable gitu ya. Oke. Ngerti banget Instagramable langsung ya. Kan kita harus sekarang apa-apa dikit diposting gitu kan. Atau sekarang TikTokable lah gitu ya. Oke. Tentunya yang pastinya kelas yang nyaman. Kelas yang nyaman, kita sekarang juga sebelum ada physical distancing, social distancing, kita sudah batasi setiap kelas itu isinya cuma 30 anak. 30? Iya. Untuk kenyamanan dan juga istilahnya biar menambah konsentrasi untuk pada saat kuliah, biar fokus gitu. Terus juga kita punya fasilitas lain adalah kita punya coworking space buat yang mau ngerjain bisnisnya, ada yang mau ngerjain tugas, bisa melewat coworking space. Kita juga punya studio musik yang bisa dipakai siapa aja yang suka musik. Kalau tahu band Harmonia, itu anak-anak Primakara, lahirnya dari UKM Musik Primakara. Serius? Iya. Gitu. Baru tahu saya. Iya, mereka semua anak Primakara gitu. Terus kita juga punya perpustakaan. Di sana ada juga tempat untuk ngejam. Jadi kalau misalnya mau ngejam bisa gitu. Kita punya Selasar. Kalau lagi-lagi kalau misalnya mau ngejam di Selasar juga bisa. Kita juga ada seperti biasa di aula. Kemudian kita punya lab komputer gitu. Dan kita juga punya mini teater. Jadi kalau misalnya mau nobar, film drakor terbaru, drama Korea terbaru, drakor banget ya. Iya. Bisa nonton bareng di sana gitu. Super lengkap berarti ya. Super lengkap. Dari untuk belajar dan entertain juga ada. Betul. Karena untuk menunjang passion mereka, menunjang bisnis mereka, kita fasilitasi lengkap di Primakara gitu. Nih berarti udah tambah klik. Kliknya double gitu. Kliknya double. Triple mungkin. Triple ya. Klik gitu. Jadi bisa nih dengan fasilitas lengkap, dengan pilihan prodi yang luar biasa dan kampusnya juga keren. Yep. Tadi kan ngomongin itu tadi
kelas bisa dipakai sebelum physical distancing pasti rame gitu. Yeah. Nah kalau sekarang ini kan pada physical distancing di rumah aja Yeah. gitu. Di tengah pandemi seperti ini itu gimana dong jadinya sistem pembelajarannya untuk STIMIK Primakara? Sistem pembelajaran kalau sebelum PPKM sih kita kemarin sudah hybrid. Jadi sebagian ada yang sudah masuk perkuliahan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan sebagian ada yang online. Kalau sekarang karena kita lagi PPKM, kita mengikuti peraturan pemerintah juga, 100% semuanya dilakukan online. Tapi untuk beberapa kegiatan mahasiswa, organisasi mahasiswa masih sudah kita izinkan sekarang. Misalnya mau rapat dan lain sebagainya gitu. Tapi dengan protokol yang ketat ya Iya, pasti. dan mahasiswa mungkin yang mendaftar nanti kalau daftar online nggak boleh ke kampus. Untuk beberapa kegiatan kampus, misalnya teman-teman mungkin mau butuh wifi, datang ke kampus bisa gitu. Tapi tetap harus menerapkan protokol kesehatan gitu. Prokes yang penting. Oke, baik-baik. Berarti memang dari awalnya memang sudah siap gitu ya, meskipun ada keadaan seperti ini gitu. Oke. Dan ada juga kabar burung. Burungnya membawa kabar. Oke. Ada program unggulan dari STIMIK Primakara. Apa itu program unggulan? Oke, kita punya program unggulan. Sebenarnya banyak banget program unggulan. Cuman ada 2 program unggulan yang ini hits banget gitu istilahnya, Tobi. Baik. Gitu. Apa tuh yang hits? Yang pertama suka kita tuh? punya program beasiswa gemilang. Jadi setiap tahunnya tuh kita menyediakan 100 beasiswa gemilang untuk teman-teman yang ingin ikut beasiswa kita. Itu ada 4 program beasiswanya. Yang pertama ada beasiswa akademik untuk yang ranking 1 sampai ranking 10 di kelas. Ya untuk istilahnya untuk yang berprestasi di bidang akademik lah gitu ya. Kemudian ada beasiswa non akademik untuk yang berprestasi di bidang seni dan olahraga. Termasuk juga kita satu-satunya kampus yang memberikan beasiswa untuk siswa yang berprestasi mungkin mobile game, pernah turnamen mobile game gitu. Kita akan berikan beasiswa juga gitu. Semacam e-sport gitu kali. Yes, kalau e-sport ya sama kan. Bisa, jadi kita akan berikan beasiswa gitu. Syaratnya harus menang, juara gitu. Siap. Mungkin Tobi pernah juara apa, boleh juga nanti Saya ikut. kebetulan juaranya suka bikin ngomong orang gitu ya. Saya juaranya tuh biasanya. Oke. Nah, terus ini juga nih ada Tobi, ada beasiswa programmer buat kan sekarang anak-anak SMA tuh pinter-pinter ya. Banget ya. Parah. Mereka belajar tuh otodidak gitu. Udah jago programmer, kita berikan beasiswa juga. Nah, yang terakhir nih yang seru nih ada beasiswa teknopreneur. Anak SMA sekarang kan jago bisnis juga ya. Shopee-nya udah saya jemput merek. Enggak apa-apa. Memang banyak banget. Iya, dia jualan online udah laku banget gitu. Nah, buat teman-teman yang sudah punya bisnis atau akan merintis bisnis, itu juga akan kita berikan beasiswa. Nilai beasiswanya itu sampai 4,7 miliar. Wow, 4,7 miliar banget. Iya, bahkan bisa nanti Tobi nih kalau bisa daftar beasiswa atau teman-teman nih Finers daftar beasiswanya, siapa tahu nih kuliah gratis gitu. Berarti bisa langsung nanti pada saat mendaftarkan diri mencari beasiswa ini gitu. Iya. Karena kita sudah bulan depan September sudah kita buka program beasiswanya, dan ini biasanya cepat penuh nih kuotanya. Jadi kalau yang mau daftar, buruan daftar. Kuota akan cepat penuh. Kuota akan cepat penuh karena kita cuma nyediain 100 kuota. Dan itu bakal cepat banget penuh. 100 iya sih. Iya. Itu harus lebih buru-buru ya. Betul. Terus sempat baca juga kalau STIMIK Primakara ini ada program penunjang inovasi bisnis dan karir mahasiswa. Iya. Itu apa tuh? Nah, jadi kita punya istilahnya 3 lembaga dalam kampus gitu. Yang pertama kita punya inkubator bisnis Primakara. Jadi nih kalau misalnya nanti Finers yang mau kuliah di Primakara punya bisnis, pengen ngembangin bisnisnya, kayak tadi Sri Wahyuni itu yang sampai di Eropa. Betul. Nah nanti akan istilahnya diinkubasi atau di coaching di inkubator bisnis Primakara. Gitu. Jadi nanti segala bentuk bisnis Finers yang dibangun gitu atau dirintis itu akan diinkubasi atau dibina lah gitu ya di inkubator bisnis. Yang kedua kita punya Primakara Career Center. Jadi ini yang buat nanti Finers nggak perlu khawatir nih lulus bisa langsung dapat kerja nggak ya gitu, seperti pertanyaan di awal tadi gitu kan. Nah kita punya Primakara Career Center yang menjamin Finers kuliah di Primakara pasti langsung dapat kerja. Gitu. Jadi nanti bisa misalnya nih mau lulus atau misalnya mau kuliah sambil kerja, nanti bisa konsultasi dengan Primakara Career Center. Nanti akan istilahnya juga dikasih nih pembekalan gimana sih buat CV yang bagus, gimana sih tips and trick ketika wawancara kayak gitu. Interview kerja gitu ya. Interview kerja gitu. Nah, lagi satu nih ada Pusat Inovasi Primakara.
Oke. Jadi di sini di pusat inovasi ini juga nanti Finers kalau misalnya nih mau buat startup gitu kan, atau mau jadi kayak Hanji punya ini kayak Hanji Pyong, kayak Hanji Nam Pyong. Dosam gitu ya. Iya. Nanti Oke. bisa langsung istilahnya di coaching atau belajar dengan coach-coach yang profesional di pusat inovasi Primakara gitu. Ini menjadi apa ya? Satu tempat yang setelah kuliah kita nggak usah berpikir keras lagi. Iya. I mean maksudnya dibantu juga untuk mencari kerjanya gitu. Betul. Saya jadi makin pengen buru-buru daftar gitu. Maksudnya Finers pun setelah mendengar ini, apalagi orang tua ya. Biasa orang tua kan tuh denger tuh Dek, kampus ini kayaknya keren. Nanti kamu setelah kuliah kamu pengen cari kerja, dibantu juga gitu di coaching. Benar. Berarti harus tahu syarat daftarnya dulu nih. Ya. Kalau pengen daftar apa aja syarat-syaratnya? Syaratnya mudah banget, nggak perlu pusing, nggak perlu istilah sampai kayak aduh panik gitu, nggak ya. Jadi yang jelas siapapun seperti yang tadi aku bilang, siapapun boleh mendaftar. Oke. Gitu. Nah, syaratnya adalah mengisi formulir pendaftaran baik online maupun offline. Kalau misalnya Finers mau datang ke kampus langsung juga boleh. Ya, kalau mau daftar offline juga boleh gitu. Kemudian nanti mengumpulkan beberapa persyaratan administrasi dokumen, seperti misalnya fotokopi jasa gitu kan, kemudian juga foto dan lain sebagainya gitu. Terus nanti membayar pendaftaran. Kemudian kalau ada tes juga, khususnya untuk yang beasiswa juga itu nanti ada tesnya. Oke. Setelah tes nggak usah dipikirin ya, tesnya kayak berat gitu kalau mikirin tes. Baru saya mau tanya, aduh itu kisi tes ada nggak kira-kira ya? Nggak usah Itu ada dipikirin, tesnya? pokoknya jalani aja gitu ya, jangan takut gitu. Nanti selanjutnya adalah resmi Finers sudah keterima sebagai mahasiswa STEMIK Primakara. Oke. Setelah mendengar kata-kata resmi itu saya udah langsung senang Lega. rasanya. Iya. Jadi nggak usah khawatir kalau Oke. misalnya nanti terlalu complicated gitu, karena nanti kakak-kakak di kampus Primakara akan siap membimbing gitu ya istilahnya. Asik. Membantu pendaftaran dari para Finers gitu. Karena kampus Primakara tuh yang terkenal adalah dosen dan stafnya super friendly gitu. Jadi kayak teman gitu. Asik ya. Iya. Asik. Lebih asik lagi kalau misalnya kita tahu sampai kapan kita boleh daftar. Takutnya ntar berapa hari lagi atau mungkin berapa minggu lagi udah Iya. habis gitu, udah tutup gitu. Nah, untuk periode tahun ini itu akan ditutup tanggal 31 Agustus. Jadi buat yang lulus tahun ini belum daftar, buruan daftar. Oke. Kemudian nanti September untuk periode tahun depan kita sudah akan buka pendaftarannya. Oke, baik. Terus yang terakhir. Kalau pengen tahu lengkap banget informasinya, mungkin Instagram atau website atau apa atau WhatsApp mungkin. Ya. Untuk Instagramnya follow langsung, kita ada di STEMIK_Primakara. Kemudian kita juga punya TikTok, jadi langsung Baik, silahkan di follow TikToknya boleh. cari aja STMIK Primakara, nanti muncul ya. STMIK disambung ya? Pisah Oh, bisa STMIK Primakara gitu. gitu. Oke. Nanti ada logo bintang gitu, udah Primakara ya. Oke, baik. Kemudian YouTube kita Primakara TV, website kita www.primakara.ac.id. Oke, silakan bisa ada di semua di sana Ada informasi lengkapnya. semua di sana informasinya mengenai Oke. pendaftaran. Baiklah, ini 30 menit cepat banget ya. Iya, nggak terasa ya, Tobi. Nggak berasa, udah ngobrol segini. Terakhir ada yang ingin disampaikan kepada Finers sebagai penutup sebelum Iya. kita closing? Ada yang pertama saya tadi lupa sampaikan, kita juga ada beasiswa Renon. Beasiswa Renon? Ya, beasiswa Desa Renon. Jadi buat yang tinggal di Renon, singkatnya buat yang tinggal di Desa Renon bisa mendapatkan beasiswa 50%. Oke. Gitu. Itu dengan berarti harus menunjukkan KTP atau Ya, domisili gitu surat ya? pengantar dari desa aja sih. Oke. Gitu. Nggak usah takut harus bawa apa-apa gitu. Cukup surat pengantar aja. Tapi orang Renon, Desa Renon, Kebetulan saya LA sih. OLE. Saya Asgardian sih. Oke. Oke, terima kasih Iya. Kak Tegar, thank you so much. Ini Thank you so informasinya much. luar biasa banget. Nah, buat kamu sekali lagi Finers yang pengen tahu informasi lebih lengkap di kampus STEMIK Primakara, itu alamatnya di Jalan Tukat Bandung nomor 135 Renon di Pasar Bali. Betul ya? Betul. Atau hubungi Prime Call Center di 0361 895 6084 atau di 0361 895 6085. Dan ingat Finers, pendidikan adalah seni untuk membuat manusia makin berkarakter. Saatnya kamu meraih mimpi dan menjadi insan berkarakter bersama STEMIK Primakara.